القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bicarakan materi tentang number theory atau teori bilangan. Sekitar 13 submateri kita bahas tentang teori bilangan. Kemudian setelah itu adalah tentang aljabar, lebih daripada 10 submateri juga kita bahas. Dan kali ini kita masuk menginjak kepada materi yang baru, yaitu tentang kombinatoris. Kita ketahui bahwa materi olimpiade itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah tentang teori bilangan, yang kedua adalah aljabar, yang ketiga adalah kombinatori, yang ketiga adalah tentang geometri. Kali ini kita akan bicara tentang kombinatori, dan mengawali pertemuan kita ini yang kita bahas adalah submateri tentang permutasi. Dengan asumsi bahwa setiap siswa yang belajar bimbingan olimpiade ini sudah paham tentang prinsip, bagaimana prinsip mengalir, bagaimana prinsip menjumlah atau multiplication principle dan addition principle. Jadi syarat untuk masuk pada permutasinya adalah mengetahui atau memahami tentang prinsip mengalir dan prinsip menjumlah. Apa itu permutasi? Permutasi itu adalah suatu susunan di mana urutan dari elemen-elemen dalam susunan itu sangat diperhatikan. Jadi saya tegaskan bahwa permutasi itu sendiri adalah susunan di mana urutan elemen-elemen dalam susunan itu yang saya maksud adalah diperhatikan. Kalau kita diberikan dua bilangan bulat positif R dan N, di mana R-nya itu lebih kecil sama dengan N. Nah, kita di sini akan mencari banyaknya permutasi dari R objek yang disusun, ya R objek berbeda, susun dari N objek yang berbeda. Berapa banyak permutasi atau susunan daripada R objek tadi yang diambil daripada N objek, yang dipilih daripada N objek berbeda jika disusun secara berbaris. Untuk menghitung banyaknya permutasi ini, maka kita punya sekarang adalah N objek berbeda, N benda berbeda. Kemudian N benda berbeda ini akan disusun di R, ya, di R tempat ada tersedia R tempat yang berbeda, disusun secara berbaris. Dimana diketahui bahwa R ini lebih kecil sama dengan N tadi. Maka untuk menduduki, banyak cara untuk menduduki tempat pertama tadi, atau memilih, ya, banyak pilihan untuk menduduki tempat pertama, ya, dari R tempat tadi, karena di sini terdiri sebanyak N pilihan, karena ada N objek, maka banyak cara atau banyak pilihan itu adalah sebanyak N cara. Jadi ada satu benda sudah menjadi tempat pertama. Otomatis yang tersedia sekarang adalah N-1 objek. Maka banyak cara atau banyak pilihan dari N-1 tadi, benda tadi, untuk menduduki tempat yang kedua tadi adalah sebenarnya N-1 cara. Demikian juga tempat ketiga itu ada N min 2 cara. Jadi tempat pertama N cara, tempat kedua N cara, tempat ketiga N min 2 cara. Maka tempat yang terakhir itu adalah tempat ke R. Tentu caranya tentu banyak caranya adalah N min 1 dikurang N dikurang dalam kurung R min 1, yaitu N min R plus 1 cara. Maka berdasarkan daripada prinsip perkalian atau multiplication principle, maka banyaknya, ya, susunan, ya, atau permutasi dari N objek dipilih daripada N objek berbeda itu sebanyak N dikali N min 1 dikali N min 2 dan sudah sampai N min R plus 1, ya.
Jadi banyak permutasi adalah n dikali n1 dikali n-2 dan terusnya dikali n-n plus 1. Kemudian untuk menyederhanakan bentuk ini maka kita kali dengan 1. 1 ini kita ambil sama dengan apa? n-n faktorial per n-n faktorial. Ketika n dikali n1, n-2 kita sudah sampai n-n plus 1 dikali n-n, ya, maka kita peroleh apa? 1 dikali 2 dikali 3, ya kan? n-n faktorial 1 dikali 2 dikali 3 sampai n-n lanjut dengan n-n plus 1 dan seterusnya sampai n-1 dikali n, yaitu sebanyak n faktorial. Kemudian penyebutnya 1 dikali dengan n-n faktorial, sehingga kita peroleh bahwa bentuk sederhana daripada n dikali n-1 kali n-2 dan seterusnya sampai n-n plus 1 adalah n faktorial per n-n faktorial disimbolkan dengan PNR. Oleh karena itu, kita dapatkan PNR sama dengan n faktorial per n-n faktorial. Selanjutnya kita teruskan dengan permutasi dengan repetisi. Apa itu permutasi dengan repetisi? Misalkan kita punya dua bilangan kalian n, bilangan belum positif. Misalkan saja n objek, ada sebanyak n objek, itu terdiri n satu objek, ya, yang identik dari jenis 1, kemudian terdiri daripada n2 objek identik dari jenis 2, dan seterusnya sampai nk objek benda atau k objektif identik jenis k. Ya. Nah, kalau kita anggap n ini, n objek benda itu dianggap berbeda, semuanya berbeda, tidak ada yang identik, maka permutasi linear atau permutasi berbaris daripada n objek berbeda tadi itu menurut konsep permutasi linear ada sebanyak berapa? N faktorial. Sebanyak n faktorial. Nah, untuk setiap permutasi ini, maka permutasi n1 objek jenis 1 itu n1 faktorial, ya. Jenis 2 juga n2 faktorial sampai nk, ya, n objek jenis apa? Jenis k itu nk faktorial. Oke. Nah, padahal setiap, ya, permutasi repetisi, ya, di mana n1 objek ini identik, ya, dianggap satu susunan. Jadi setiap n1 objek identik, ya, dianggap susunan. Kalau dihitung menggunakan permutasi linear, di mana n1 ini benar-benar berbeda, itu adalah sebanyak n1 faktorial. Akibatnya apa? Setiap permutasi, ya, permutasi repetisi n1 itu setiap jadi satu permutasi n1. Karena di sini dianggap bahwa n1 objek ini kalau disusun berbaris dianggap susunan. Jadi setiap satu permutasi, ya, repetisi n1 ini itu ekuivalen atau berkorespondensi satu-satu dengan apa? n1 faktorial permutasi linear. Ya. Jadi bukan permutasi repetisi. Ya. Demikian juga setiap permutasi n2, ya, permutasi repetisi n2 ini itu berkorespondensi satu-satu dengan n2 faktorial permutasi linear, di mana n2 ini dianggap berbeda kalau dalam permutasi linear, dan seterusnya. Ya. Setiap permutasi repetisi dengan repetisi nk objek itu ekuivalen dengan apa? Nk faktorial permutasi linear. Akibatnya apa? Akibatnya banyaknya permutasi, ya, dengan repetisi tadi, ya, itu adalah sama dengan n faktorial dibagi dengan n1 faktorial, n2 faktorial, dan seterusnya sampai nk faktorial. Sehingga kita bisa menotasikan seperti ini. P, N, titik 2, N1, N2 sampai NK. Itu sama dengan N faktorial, ya, per N1 faktorial, N2 faktorial, sampai NK faktorial. Jadi kita sudah mendapatkan bagaimana cara menghitung
banyaknya permutasi dengan repetisi. Oke. Terus selanjutnya kita masuk kepada permutasi sirkular. Gimana kalau permutasi linear itu disusun secara berbaris, tapi pada permutasi sirkular itu disusun melingkar. Misalkan saja kita diberikan bilangan bulat positif n, maka jelas banyak permutasi n objek berbeda tadi ya. Kalau dianggap dia berbaris adalah n faktorial. Dalam permutasi sirkular, setiap dua permutasi itu dikatakan sama kalau permutasi yang satu itu hanyalah pergeseran daripada elemen-elemen permutasi yang lainnya. Dianggap sama, dianggap satu susunan. Ya. Dua susunan sirkular sama jika susunan yang satu merupakan hanya pergeseran saja, pergeseran daripada elemen dari susunan itu. Katakanlah kita punya ya diambil sembarang ya permutasi A1, A2, A3, AN. Maka kalau digeser elemen-elemen dengan arah yang sama, jadi A1 menggantikan A2, A2 menggantikan A3 dan seterusnya ya. Kemudian AN menggantikan A1. Maka kita peroleh apa? Kita peroleh susunan seperti ini. A1, A2, A3, AN. Nah, geser lagi menjadi AN, A1, A2 dan seterusnya. Digeser lagi menjadi AN1, AN1 sama AN2 sampai yang terakhir ada A2, A3, A4 dan seterusnya AN. Dan semuanya itu ada susunan. Jadi kalau dihitung apa? Dihitung dengan menggunakan permutasi linear. Kalau disusun berbaris ada n susunan. Tapi kalau posisi yang melingkar itu hanya susunan, maka kita simpulkan. Maka jadi setiap permutasi sirkular yang terdiri elemen berbeda itu berporos pada satu atau ekivalen dengan n permutasi linear. Maka kita simpulkan. Ya, kalau ada n objek yang berbeda, kemudian disusun melingkar, maka banyakkan permutasi sirkular, permutasi ya, yang dihasilkan adalah sebanyak n faktorial dibagi dengan n, yaitu sebanyak n-1 faktorial. Ya. Disimbolkan dengan apa? PSN. PSN itu adalah sama dengan n-1 faktorial. Oke, kita selanjutnya akan bahas bagaimana menggunakan konsep-konsep permutasi ini untuk menyelesaikan soal-soal Olimpiade Matematika. Soal pertama adalah soal yang saya dari PNA OSK 2015. Jika semua susunan dari huruf-huruf OS dan mat diurutkan menurut abjad A ke Z, susunan OS dan mat diletakkan pada urut berapa? Jadi ketika huruf-huruf dari OS dan mat tadi disusun menurut abjad dari A sampai Z, ya, maka susunan OS dan mat, ya, OS dan mat tadi pada urutan berapa? Bagaimana cara menyelesaikan ini? Maka kita bagi menjadi beberapa kasus. Kita pertama itu adalah banyaknya susunan di mana huruf pertama itu bukan O, tapi adalah huruf sebelum O. Oke, huruf sebelum O. Ya. Jadi kita urutkan dulu kan. Kalau diurutkan abjad, huruf-huruf penyusunnya itu A, M, N, O, S, T. Jadi kita sekarang mencari banyaknya susunan di mana huruf pertama bukan O, tapi adalah huruf-huruf sebelum O. Berapa banyak huruf-huruf sebelum ada tiga, yaitu A, M, N. Maka ada tiga cara. Ya, ada tiga cara untuk menduduki huruf pertama. Ya, A, kalau enggak A, M, kalau enggak M, N. Kemudian apa? Kemudian karena huruf pertama sudah terisi satu huruf, maka sisanya adalah sebanyak 5 huruf. Nah, 5 huruf ini banyak permutasi 5 huruf secara berbaris. Itu sudah kita pelajari, yaitu sebanyak 5 faktorial. Maka banyak susunan, ya, di mana huruf pertama itu bukan O, tapi ada huruf sebelum O, adalah 3 dikali 5 faktorial 390. Kemudian kasus yang kedua, bahwa huruf pertama itu O, tapi huruf kedua itu adalah
adalah bukan apa? Bukan S, bukan M, tapi adalah huruf sebelum S. Huruf pertama O, ya hanya satu cara. Huruf kedua itu ada beberapa cara, yaitu sebelum S. Kita hitung saja. Saja di sini. O sudah menduduki tempatnya. Yang tersisa A, M, N. Jadi ada 3 huruf untuk menduduki huruf kedua. Maka ada 3 cara. Sisanya itu ada berapa? Sisanya ada 2 huruf yang sudah menduduki, berarti sisanya ada 4 huruf yang kita penetrasikan. Berapa cara? Ada sebanyak 4 faktorial. Maka banyaknya susunan seperti ini adalah berapa? 3 dikali 4 faktorial. Itu adalah jadi 2. Kemudian kasus ketiga, huruf pertama O, huruf kedua S. Tapi huruf ketiga ini adalah bukan N, tapi huruf sebelum N. Kenapa kalau kita lihat ada 2 huruf, ya. Di sini hanya ada 2 huruf sebelum N itu N. Maka hanya ada 2 cara untuk menduduki huruf ketiga. Nah, ada 3 huruf sudah menduduki, maka sisanya ada 3 huruf yang kita permutasikan, yaitu berapa? 3 banyak susunan huruf 3 huruf dan 3 faktorial. Maka oleh karena itu banyak susunan huruf, ya, seperti ini adalah 2 dikali 3 faktorial. Itu sebenarnya berapa? Banyak? 12. Oke, selanjutnya kita ketahui tadi bahwa O sudah menduduki tempatnya, S sudah menduduki tempatnya, ya. Nah sekarang N sudah menduduki tempatnya, ya. N sudah menduduki tempatnya. Maka susunan selanjutnya adalah susunan OS, N, ANT, ya. Itu susunan OSN tadi adalah jumlah susunan sebelumnya, jadi ditambah 1. Jadi urusan OSN AMT ini adalah jumlah daripada susunan sebelumnya ditambah 1, yaitu diri sendiri tadi OSN AMT tadi. Ini kasus pertama, kasus kedua, kasus ketiga. Kemudian ini adalah OSN AMT. Maka oleh karena itu urutan untuk OSN AMT adalah urutan ke 360 tambah 70 tambah 12 tambah 1, yaitu 445. Kemudian OSNATM kalau begitu adalah urutan ke-46. Maka selanjutnya setelah OSNATM menurut abjadnya, maka selanjutnya adalah urutan OSNMAT, dan itu adalah urutan ke-447. Jadi urutan daripada OSNMAT itu adalah 447. Kita lanjut kepada soal yang kedua, yaitu soal SK tahun 2015. Suatu sekolah mempunyai 5 kelompok belajar. Di 5 kelompok itu berturut-turut 2, 2, 2, 3, 3. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5 itu berturut-turut 2, 2, 2, 3, 3 banyak anggotanya. Mereka duduk melingkar, di mana setiap siswa memiliki paling sedikit 1 teman daripada kelompok belajar yang sama. Mereka berapa cara melakukan hal tersebut? Perhatikan di sini untuk duduk melingkar, di mana setiap siswa memiliki paling banyak teman. Ingat, kata kuncinya setiap siswa memiliki paling sedikit 1 teman. Setiap siswa memiliki paling sedikit 1 teman. Otomatis kalau duduk melingkar, maka kelompok-kelompok yang memiliki 2 anggota ini tidak mungkin terpisahkan. Mereka duduk berdampingan, berjajar satu sama lain. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu anggota-anggota tiap kelompoknya ini harus saling duduk berdampingan. Nah, bagaimana tuh? Kelompok yang memiliki banyak anggota tidak? Andai itu bisa dilakukan, ya, bisa dipisah. Maksud saya, misalnya saja ada 1 dari 3 tadi dipisah. Akibatnya apa? Akibatnya 1 orang yang terpisah tadi, dia pasti tidak memiliki kelompok. Kalau saya terpisah daripada kelompok yang banyak-banyak 3 orang tadi, ya. Demikian juga kalau 2 orang dipisahkan, maka sisanya 1, dan 1 orangnya pasti tidak memiliki kelompok.
Oleh karena itu, kelompok yang banyak anggotanya 3 juga harus apa? Harus mereka duduk, ya, duduk berdampingan satu sama lain dalam satu kelompok. Jadi oleh karena itu terbentuklah 5 kelompok yang melingkar, yang melingkar. Jadi semua kelompok tadi, ya, masih dalam formasi, ya, semula, ya. Kelompok 1 formasinya sama ketika sebelum melingkar. Kelompok 2, 3, kelompok ketiga, 4, 5 juga posisi sama sebelum melingkar. Jadi ada 5 kelompok melingkar. Maka banyak permutasi untuk 5 kelompok yang melingkar dengan menggunakan konsep daripada permutasi sirkular adalah sebanyak 5-1 faktorial, yaitu 4 faktorial. Sedangkan tiap kelompok tadi terdiri dari 2 anggota dan 3 anggota, maka banyak permutasi, ya, linear untuk kelompok pertama itu adalah 2 faktorial, untuk kelompok 2 juga 2 faktorial, kelompok ketiga dia 2 faktorial, kelompok keempat juga ada 3 faktorial karena mereka duduk berjajar, kelompok ketiga juga 3 faktorial. Maka banyak cara mereka duduk berjajar, ya, itu adalah 2 faktorial pangkat 3 dikali 3 faktorial pangkat 2. Jadi banyak cara melakukan hal itu, mereka duduk melingkar, sedangkan kelompoknya masih sama, itu adalah 4 faktorial, ya, 4 faktorial apa? Dikali dengan 2 faktorial pangkat 3 dikali 3 faktorial pangkat 2. Jadi PS5 itu adalah permutasi sirkular, ya. Dari 5 objek jadi 4 faktorial, kemudian 2 faktorial pangkat 3, 3 faktorial pangkat 2, jadi 4 faktorial kali 8 kali 36, yaitu 6.912 cara mereka melakukannya. Oke, selanjutnya kita beranjak kepada soal berikutnya, soal SP 2009. Jika semut akan melangkah ke makanan jarak 10 langkah di depannya. Cepat semut tadi. Semut itu hanya diperbolehkan melangkah ke depan sebanyak lipatan 3 dan selebihnya harus melangkah ke belakang. Tentukan banyak cara semut dapat mencapai makanan jika dia tidak boleh melangkah lebih dari 20 langkah. Jadi kalau dia melangkah ke depan harus melangkah 3. Jadi 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Tapi kalau ke belakang bisa kelipatan 1, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan dia tidak boleh melangkah lebih dari 20 langkah. Jadi kalau seandainya semut tadi, ya, melakukan 3 gerakan ke depan, 3 gerakan ke depan berarti 3 dikali berapa? 3 dikali 3, 9 langkah. Adalah makanannya 10 langkah ke depan. Maka tidak mungkin sampai ke makanannya. Jadi 3 gerakan ini tidak mungkin dilakukan. Ya. Karena selebihnya dia belakang mundur. Nah, kalau misalnya 3 gerakan, setiap gerakan itu ada 3 langkah, ya, 3 gerakan itu tidak mungkin. 3 kali 3 9, kurang dari 10. Tapi kalau 4 gerakan dan setiap gerakan ada 3 langkah, maka ada 12, ya, 12. Jadi sudah lewat dari makanannya sebanyak 2 langkah. Oleh karena itu, tapi dia bisa belakang mundur, maka 2 langkah dia mundur, maka dia akan mencapai makanannya. Maka pertama, semut tadi harus melakukan 4 gerakan, di mana setiap gerakan 3 langkah. Kemudian dua langkah mundur. Itu kasus pertama. Nah, kasus kedua, kalau misalnya setiap melakukan 5 gerakan ke depan, berarti ada 15 langkah. 15 langkah. Nah, lebih 5 langkah dari makanan, letak makanan. Maka pada saat itu dia mundur 5 langkah. Maka 5 langkah. Jadi 15 tambah 5. Jadi 20 langkah. Karena dia melakukan 20 langkah, dan dalam syarat dalam soal itu adalah tidak boleh melebihi 5 langkah, dan 20 langkah masih memenuhi syarat. Demikian juga tadi case atau syarat pertama tadi memenuhi syarat dalam soal karena kurang dari 20 langkah. Kasus kedua pun juga pas 20 langkah, tidak lebih dari 20 langkah. Maka kasus kedua adalah semut tadi harus melakukan 5 kali gerakan ke depan, di mana setiap gerakan ada 3 langkah, kemudian mundur 5 langkah. Maka itu kasus kedua. Maka kita peroleh, ya,
Untuk kasus pertama, berapa banyak cara dia mendapatkan makanannya? Oke, berapa cara makanannya? Dia maju 4 langkah, mundur melangkah. Maka dengan menggunakan permutasi dengan repetisi, ya, maka tidak perlu banyak cara. Untuk kasus pertama ini adalah P, ya, P6.2, ya, 42. Jadi kita perlunya, ini sama saja sebenarnya dengan kalau kita belajar kombinasi nanti, sama saja dengan kombinasi berapa? 6, 2 atau 6, 4. Jadi kita peroleh di sini banyak cara adalah 6 faktorial per 4 faktorial per 2 faktorial 4, 6.2, 42. Permutasi repetisi 6, 42. Jadi 15. Kemudian kasus kedua tadi adalah apa? Dia bergerak 5 kali ke depan, ke depan 3. Tiap gerakan di 3 langkah. Jadi ya, kemudian mundur 5 langkah. Maka kasus kedua adalah ya, maju 5 kali. Ya, di mana setiap maju itu ada 3 langkah, mundur 5 langkah. Maka kita boleh banyak cara untuk kasus ini adalah P10.255, yaitu 10 faktorial per 5 faktorial 5 faktorial permutasi repetisi, yaitu 252. Oleh karena itu banyak cara semua tadi untuk mencari makannya adalah sebanyak berapa? 15 tambah 252, yaitu 267 cara. Oke, kita beranjak kepada soal yang terakhir, yaitu soal SM 2007. Suatu permutasi dari sebuah angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dikatakan cantik kalau dibaca dari kiri, yaitu 0, 1, 2, 3, 4 ini bentuk barisan naik. Nah, tapi kalau 5, 6, 7, 8, 9 bentuk barisan turun. Dengan kata lain, susunannya harus di 9, 8, 7, 6, 5. Nah, tapi di sini syaratnya angka 0 tak boleh paling kiri. Jadi berapa banyak susunan cantik yang akan dibuat? Jadi kita bayangkan di sini ada 10 tempat. Ada 10 tempat di mana kita akan susun angka 0, 1, 2 sampai 9 ini ke dalam kotak-kotak tadi atau tempat-tempat tadi. Di mana tadi 0, 1, 2, 4 itu harus naik, urutannya naik. Sedangkan urutan 5, 6, 7, 8, 9 harus turun, yaitu 9, 8, 7, 6, 5. Berarti kan di sini 9 itu adalah huruf paling kiri di antara 5, 6, 7, 8, 9 karena dia turun. Sedangkan 0 juga adalah paling kiri daripada 0, 1, 2, 3, 4 karena dia naik. Oke. Padahal 0 tadi tidak boleh berada di paling kiri. Ya, kan? Kalau seandainya, ya. Jadi ada dari bilangan 0, 1, 2, 3, 4 ini berada di sebelah kiri dari 9. Kalau dia ada 0, maka 0 tadi berarti menduduki tempat yang paling kiri. Ini kontradiksi dengan syarat dalam soal. Kalau seandainya bukan 0, katakanlah 3, berarti sebelum 3 itu harus apa? Harus 2, 1 dan 0. Nah, 0 lagi-lagi menduduki posisi paling kiri. Ini kontradiksi dalam soal. Oleh karena itu, ya, karena tadi 9 itu adalah paling kiri, dan 0 tidak boleh, ya, tidak boleh paling kiri, maka cara menempatkan 9 hanya ada satu cara, yaitu 9 harus di tempat yang paling kiri, yaitu tempat yang pertama paling kiri. Jadi 9 adalah tempat yang paling kiri. Jadi hanya satu cara. Ya, sekarang tersedia, ya, yang barisannya turun adalah 8, 7, 6, 5. 8, 7, 6, 5. 8, 7, 6, 5 ini, ya, kita akan susun di 9 kotak yang tersedia. Andaikan saja, ya, susunannya tanpa syarat dia harus turun harus naik, maka banyak permutasi yang terjadi menyusun, ya, 8, 7, 6, 5 ini adalah tersedia 9 tempat, kemudian ini sudah ada 4 angka, maka banyak cara untuk menyusun itu adalah permutasi 94. Itu tanpa syarat.
Kami perhatikan ini di sini. Setiap permutasi turun, setiap barisan turun 8765 ya. 8765 ya. Mungkin kotak-kotaknya berbeda ya. Setiap 8765 itu ekuivalen dengan berapa? 4 faktorial. 4 faktorial daripada apa? Permutasi yang linear. Jadi susunan 876 ini ya, mungkin kotak-kotak berbeda, maka itu ekuivalen atau berkorespondensi satu-satu dengan apa? Dengan 4 faktorial daripada apa? Daripada permutasi linear. Jadi 875 itu kalau dipermutasikan secara apa? Secara linear, kebetulan saya dapat 4 faktorial. Di setiap susunan turun 876 itu ekuivalen dengan 4 faktorial permutasi linear. Jadi oleh karena itu banyaknya cara menyusun 8, 7, 6, 5 ke dalam 9 kotak tadi ya, di mana urutannya harus turun. Jadi ya urutannya 8, 7, 6, 5 itu adalah sebenarnya permutasi 94 dibagi 4 faktorial. Tapi kalau kita berbicara kombinasi, ini sama saja kombinasi 94. Oke. Dan kemudian setelah tersusun dari 8765 tadi sesuai dengan tepatnya di mana barisan turun, maka mau tidak mau 01, 2, 3, 4 ini harus apa? Harus menduduki tempat yang sisa dan barisan turun, tempat sisa dan turun. Dan itu hanya ada satu cara. Ya. Jadi akibatnya apa? Ya. Penempatan 9 ada satu cara, penempatan 8765 ada, tapi ada permutasi 94 dibagi 4 faktorial ya, yaitu 96. Kemudian penempatan 01, 2, 3, 4 ada secara, maka banyaknya terbentuknya susunan cari terbentuk adalah 1 dikali 126 dikali 1, yaitu sebanyak 126 susunan yang cantik. Oke, demikian tadi kita sudah membahas tentang permutasi, konsep permutasi dari permutasi linear, permutasi dengan repetisi, dan permutasi sirkular. Dan kita coba juga kita telah menyelesaikan menggunakan konsep-konsep tadi untuk menyelesaikan soal-soal olimpiade dari soal-soal OSK, OSP sampai soal OSN. Dan selanjutnya kami sudah persiapkan juga soal-soal latihan yang berkaitan dengan permutasi. Nah, ini adalah soal yang kami persiapkan untuk latihan soal permutasi. Jadi semua soal yang ada di dalam latihan soal ini semuanya berkaitan dengan apa? Dengan permutasi, semua permutasi. Ya. Nah, jadi materi masih kombinatorik, semua materinya adalah tentang permutasi. Jadi kalau kalian paham tentang konsep permutasi dengan baik, maka kalian bisa menyelesaikan soal-soal ini. Sekali lagi, ketika menyelesaikan soal-soal seperti ini, jangan sekali-kali mengerjakannya dengan melihat contoh soal, tapi gunakan konsep yang sudah kalian pelajari. Gimana konsep permutasinya? Konsep permutasi apa dengan permutasinya sampai permutasi sirkular. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.